Ya. Papua. Papua. Tadi Sulawesi. Sulawesi, yang terakhir Jawa. Pak bertanya, Zulfahmi, kita berada di pulau mana, Zulfahmi? West Java. Java, woi Java. Barisman Java. Pulau Jawa. Yes. Pak Akbar tanya, Zeus, kita berada di provinsi mana, Zeus? Waduh. Jawa Timur. Barat. Woi Jawa Timur Mas Surabaya. Jawa Barat ya. Pak Akbar mau tanya Halafi, ibu kota Jawa Barat apa Halafi? Wah. Wow. Bogor. Bandung. Bandung. Bandung ya. Pada ngasal. Coba Kaisan, salah satu makanan tradisional dari Bandung apa Kaisan? Do you remember? Karedok. Coba yang lain apa Bintang? Iya cilok. Coba Bintang. Karedok sebelah mie batagor. Apa namanya Pak? Ada somai, ada cilok ya, kemudian ada batagor. Oke, go to the next page. Nah, ini teman-teman nanti boleh cari di internet ya terkait kondisi geografis dari beberapa pulau yang ada di halaman 32, 33, 34, dan 35 ya. Nanti teman-teman boleh cari. Sekarang kita ke Pak Akbar kerjainnya halaman 33 sampai 34. 32 sampai 35 ya nanti ya di rumah ya. Sekarang Aku masih tidak ngerti. kita beralih ke halaman 37. Boleh buka ya. Open your book to page 37. Oh. 37. Dasar pembangunan. Finish. 37. 37. 30. Gampang. Iya. 37, Pak. Coba buka halaman 43. 37 dulu ya. Teks tentang apa? Ada lomba ini. Gotong royong modal dasar pembangunan, Pak. Iya, terima kasih Pak Akbar. Sekarang mau tanya dulu ke apakah ada siapa ya? Pak Akbar mau tanya Pibi dulu ya. Yang lain boleh mendengarkan. Pibi, apa yang dimaksud dengan gotong royong menurut Pibi? Gotong royong. Ya, Pibi sering mendengar. Bekerja sama. Ya betul, gotong royong itu bekerja sama dan cara bersama-sama, ya itu disebut gotong royong. Pak Akbar mau tanya Syifa, gotong royong apa Syifa? Manfaatnya apa kalau gotong royong itu? Pekerjaan menjadi cepat. Pekerjaan menjadi cepat jika bersama-sama. Yang lainnya boleh. Akbar udah menghilang. Akbar left the game. Oke, kalau Syifa Gak ada. Game over. Ada. Etot. Kalau Pak Akbar langsung. Mas, apa? Hah? Kerjaan menjadi lebih cepat. Lagi?
Ada lagi tidak menurut Siva? Tidak ada, cukup. Terima kasih ya. Oke, jadi teman-teman tadi alhamdulillah teman kita sudah menjawab tentang gotong royong, bahwa gotong royong merupakan kerjasama, ya, artinya aktivitas atau kegiatan yang kerjasama. Dan kemudian tadi juga teman-teman yang lain sudah menjawab manfaat dari gotong royong, bahwa gotong royong salah satu manfaatnya adalah kerjaannya menjadi cepat selesai, ya. Itu kemudian coba Pak Akbar akan tanya. Itu kirim ke nomor HP AA. Bintang boleh diaktifkan suaranya. Menurut Bintang, apalagi manfaat gotong royong menjadi lebih cepat selesai? Menurut Bintang apa? Namanya agak jauh. Bintang. Apa? Ya, Pak. Menurut Kenapa, Bintang, apalagi manfaat dari gotong royong atau dari kerjasama, manfaatnya apa? Selain pekerjaan akan cepat selesai. Aduh, apaan ya? Kita kan pasti sering dengar nih, gotong royong itu apa? Sudah sering dengar. Tadi apa, Pak? Apa gotong royong kan, Pak? Royong itu bekerja sama, melakukan sesuatu secara bersama-sama. Kira-kira menurut Bintang manfaatnya apa? Apa ya? Nih, melakukan suatu pekerjaan yang berat, kemudian dilakukan secara bersama-sama. Apa yang Bintang rasakan? Menumbuhkan sikap Cari handphone nggak tahu di belakang. Boleh tolong ulang Bintang? tadi menumbuhkan sikap tolong menolong, Pak. Oke, terima kasih. Ya, selain menumbuhkan sikap tolong menolong, di sini kerjasama juga manfaat yang lainnya yaitu terjalinnya silaturahmi ya antar sesama manusia. Jadi itu manfaat yang dari gotong royong. Tadi yang pertama sudah disebutkan, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian yang kedua itu kata Bintang tadi tolong menolong ya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan akan lebih ringan ya. Pekerjaan akan lebih ringan jika dilakukan secara bersama-sama ya. Kemudian dapat menjalin silaturahmi juga ya, tadi seperti yang Pak Akbar sudah sampaikan bahwa ketika bekerja sama dengan orang lain tanpa disadari kita juga sudah bersilaturahmi ya. Teman-teman juga sudah tahu bahwa kita ini makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri. Dan dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan bantuan orang lain. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri walaupun kita kaya, banyak uang, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh orang lain. Ya, apalagi ketika kita sakit. Pasti kita butuh bantuan orang lain. Ya. Ketika sehat pun kita masih butuh bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian, nah tentu teman-teman boleh modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis, ya. Yang harmonis itu yang rukun, yang tentram, ya. Tidak ada perpecahan, tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan. Jadi, kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini terjadi karena gotong royong. Nah, ketika di gotong royong tersebut, ketika kita melakukan gotong royong, itu pasti kita sering berkomunikasi ya dengan orang lain. Ya, makanya terjalin juga
silaturahmi ataupun hubungan yang baik ketika kita sering bergotong royong dengan orang, ya. Kemudian di sini juga akan terjalin solidaritas. Coba Pak Akbar tanya. Coba Ilham, menurut Ilham, apa yang dimaksud dengan solidaritas? Ilham boleh duduk yang baik dulu, sayang. Boleh diaktifkan suaranya Ilham. Menurut Ilham, solidaritas itu apa? Apa? Menurut Ilham, solidaritas itu apa? Bibi. Ilham. Ya, jadi oke. Apa Ilham? Gak tahu, Pak. Oke, kalau belum tahu, boleh dimute kembali suaranya. Pak Akbar mau tanya kepada Zeus. Apa yang dimaksud dengan solidaritas, Zeus? Ya, boleh diaktifkan suaranya. Apa Zeus? Menurut Zeus, apa kira-kira solidaritas itu? Gak tahu. Solidaritas itu seperti rasa peduli ya terhadap sesama, terhadap orang lain ya. Itu untuk sikap solidaritas. Nah, kemudian seiring dengan rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati, yaitu rasa di mana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya, misalkan ketika ada teman kita yang terkena bencana. Bagaimana perasaan teman-teman? Pastikan sedih. Ya. Kemudian pasti teman-teman ada yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Itu namanya ya. Ya, jadi itu rasa ikut merasakan. Kemudian nah, dengan gotong royong juga akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Kenapa? Karena dalam gotong royong itu tadi ya, selain terjalinnya silaturahmi, karena kita melakukannya secara bersama-sama, kemudian terjadi komunikasi juga ketika gotong royong, maka akan terjadi suatu keakraban ya di antara sesama masyarakat. Ya. Karena sering terjadi komunikasi dengan orang lain ya dalam gotong royong tersebut sehingga mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Ya, itu teman-teman terkait gotong royong ya. Tadi bisa mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Karena dalam gotong royong itu saling terjadi komunikasi antar masyarakat. Jadi timbul juga keakraban sehingga bisa memperkuat dan mempererat hubungan pada masyarakat tersebut. Ya, kemudian gotong royong itu tidak ada perbedaan dalam prinsipnya, ya. Jadi ketika kita gotong royong tidak boleh membeda-bedakan. Misalkan teman-teman hanya ingin bergotong royong, misalkan dengan yang satu agama saja, ya. Kemudian dengan yang satu ras saja. Itu tidak boleh seperti itu. Tidak ada perbedaan ya dalam gotong royong. Jadi kita boleh bergotong royong atau bekerja sama dengan siapa saja. Ya. Seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, walaupun kita beda agama, beda ras, beda suku bangsa, dan beda yang lainnya, tapi tetap kita harus selalu bersatu, ya, agar terjadinya apa?
agar dapat memperkuat, kemudian mempererat juga ya, dan terjadinya persatuan di negara Indonesia ini khususnya ya. Karena kemarin sudah Pak Aku informasikan bahwa kita ini semuanya sama di mata Allah ya. Di mata Sang Pencipta kita ini sama. Yang membedakan hanya keimanan kita atau ketakwaan kita ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa ya. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tampan, bukan orang yang paling putih kulitnya ya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya itu ya. Jadi tidak boleh ada perbedaan dalam gotong royong. Tidak boleh membuat kelompok-kelompok dalam gotong royong. Maksudnya yang agamanya ini di sini kelompoknya. Tidak boleh seperti itu. Misalkan yang kulitnya putih tidak boleh bergabung sama yang kulitnya kurang putih. Tidak boleh seperti itu ya dalam prinsip gotong royong. Jadi semuanya sama bergotong royong itu. Kemudian masih di halaman 37. Ya, di situ gotong royong adalah bekerja sama, memeras keringat secara bersama. Ya, dalam gotong royong ini tentu ketika kita mengikuti gotong royong, ketika orang lain bekerja, tentu kita pun harus bekerja juga, ya. Saling membantu dalam kerjasama tersebut, dalam gotong royong tersebut. Kemudian tadi sudah Pak jelaskan ya, tidak memperdulikan beda agama, suku, ataupun golongan. Karena gotong royong itu dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Ya. Tujuannya itu dalam gotong royong pasti hanya satu. Misalkan ketika membangun rumah. Pasti ketika kita bergotong royong, pasti tujuannya itu agar rumah tersebut layak untuk dihuni. Ya. Bisa menjadi rumah yang kokoh. Kemudian ketika kita bergotong royong membersihkan lingkungan, tujuannya itu pasti satu, ya, yaitu untuk agar lingkungannya bersih, kemudian agar kita pun selalu sehat, ya. Itu tentu ya dalam prinsip gotong royong. Kemudian ya itu jadi tentang gotong royong ya. Gotong royong merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya terkait gotong royong? Yang ingin bertanya boleh. Coba Zulfahmi, ada yang tanyakan kah? Zeus, Sultan, Hairul, dan yang lainnya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh diaktifkan suaranya, tapi kita bergantian ya. Halo teman-teman. Adit, apakah ingin bertanya? Boleh diaktifkan suaranya. Maaf Pak, tadi baterai laptop aku low Pak. Ya tidak apa-apa. Karena boleh sambil dicas ya. Karena nanti pembelajaran bahasa Sunda ya setelah ini ya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan boleh acungkan tangan. Sultan? Ya, Sultan boleh diaktifkan suaranya. Ada Pak. Apa Sultan? Nggak jadi Pak. Lupa. Lupa? Oke, kalau tidak apa-apa. Ada tidak terkait materi hari ini tentang gotong royong. Ya. Pak, tumben Pak itu. Ya sama. Kenapa?
Modal itu apa, Pak? Apa? Akhirnya bisa ngomong lagi. Bentar, Sultan dulu. Yang lain boleh di-mute. Sultan apa? Modal. Iya. Modal itu sesuatu yang harus dimiliki, yang harus kita miliki. Modal dasar itu artinya sesuatu yang harus kita miliki di awal ya. Untuk terciptanya suasana kemasyarakatan. Apa? Prinsip apa, Pak? Prinsip. Nah, di situ prinsip gotong royong. Artinya tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Artinya ketika gotong royong itu dilakukan, seperti aturan dalam gotong royong itu ya, tidak boleh ada perbedaan. Ya. Ada lagi? Pak, makasih. Udah, Ya, Pak. sama-sama. Siapa tadi? Arya ya? Oh, Arya tidak. Siapa yang bertanya? Raise your hand if you have the question. Halafi. Silakan di unmute suaranya jika ingin bertanya. Kita disuruh bawa karton buat apa, Pak? Itu nanti di pembelajaran terakhir ya, teman-teman akan membuat model kerangka ya. Model kerangka hewan pada materi organ gerak hewan. Teman-teman nanti akan membuat model kerangka hewan ya. Nanti di terakhir pas praktik. Untuk materi hari ini ada yang tanyakan? Tidak? Tidak, Pak. Cukup? Oh, Oke, kalau sudah cukup, Pak, ini karton bukan? Pak. Nah, aku nggak ngedengar nih, ada kakakku nih. Ini Ayo itu yang kalender itu kertas ini sayang, kertas 3. Kalau ini, Pak? Akbar. Wih, Kartonnya Ya, boleh warna apa Arya. aja, Pak? Iya, kartonnya bebas warna apa saja ya. Ini karton bukan? Saya warna Ya. Oke, Ini karton teman-teman. bukan, Pak? Enggak. Yang mana Hairu? Akbar. Kalau HPS bisa nggak? Kalau HVS itu terlalu tipis sayang. Karena nanti Ini bukan teman-teman HPS, Pak. Ini bukan HPS, ini yang buat kalau sekolah karton ada kan 2. agak tebal ya. Nanti teman-teman akan Iya, aku membuat karton. pola soalnya. Teman-teman akan membuat Ini pola bukan- dan akan menggunting. Ya. Ini kan, Pak. Ini bukan HPS, Pak. Ini Kak, ini yang buat sekolah itu. Itu kalender pendidikan itu tidak boleh. Kan nanti digunting. Itu tidak boleh dipakai. Ya teman-teman ya. Jika tidak ada pertanyaan, setelah ini teman-teman akan pembelajaran bahasa Sunda ya bersama Pak Diden. Pak Akbar harapkan ketika pembelajaran bahasa Sunda, teman-teman fokus mengikuti apa yang disampaikan. Jika Pak Diden menyampaikan materi, teman-teman harus Bapak Diden. ya. Oke, nanti mulainya kembali itu pukul 9.40 ya teman-teman ya. Bergabung di link ini. Nanti hostnya Pak Diden ya. Pak Akbar tidak ada karena di kelas 4. Teman-teman nanti Pak Akbar harap bisa mengikuti dan bekerja sama dengan baik ketika pembelajaran bahasa Sunda ya. Oke. I think that's all for today for thematic. See you tomorrow. Let's close our study by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Teman-teman setelah ini jeda boleh